IQOS. Stay curious. Polisi memeriksa pemilik mobil listrik yang diduga terlibat tabrak lari di Jalan Tol Sediatmo kilometer 22 Pluit Penjaringan Jakarta Utara Sabtu dini hari. Ini dia kabur. Dia yang nabrak ini dia kabur. Sebuah mobil listrik menabrak kendaraan sedan dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Akibat kecelakaan ini, pengemudi dan penumpang mobil sedan termasuk seorang bayi berusia 2 bulan mengalami luka-luka. Polisi benarkan kecelakaan terjadi Sabtu dini hari dan telah memeriksa A, suami pengemudi mobil listrik, sedangkan pelaku berinisial I masih menjalani perawatan. Sampai saat ini kami baru bisa mintai keterangan yaitu dari saudara A yang selaku pemilik kendaraan sesuai dengan registrasi yang terdaftar. Untuk saudara I yang saudari I sampai saat ini masih menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Gading Serpong. Saudara A tadi sudah kami lakukan pemeriksaan tadi pagi di kantor dan dia juga sudah menyatakan bahwa yang bawa kendaraan adalah saudari. Tapi kami sudah mengirimkan surat panggilan untuk HRBO dilakukan pemeriksaan di kantor Satwil Lantas Jakarta Utara. Berarti belum ditetapkan sebagai tersangka ya Pak? Sementara masih saksi. Sebuah mobil SUV menabrak pintu masuk Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila, Filipina pada Minggu pagi. 2 orang tewas, salah satunya adalah anak perempuan berusia 5 tahun. Kecelakaan terjadi sesaat setelah mobil SUV menurunkan penumpang. Tiba-tiba mobil melaju kencang dan keluar dari pagar pembatas hingga menabrak area pintu masuk bandara. 2 orang dilaporkan tewas, salah satunya anak berusia 5 tahun. Sementara 4 orang terluka telah dilarikan ke rumah sakit. Pengemudi mobil telah ditahan polisi untuk proses penyelidikan terkait kecelakaan ini. Segala persiapan terus dilakukan di Kapel Sistina Kota Vatikan, Saudara, jelang pelaksanaan konklav atau pemilihan paus baru yang akan digelar 7 Mei mendatang. Para pekerja di Vatikan mulai memasang tungku pembakaran di dalam Kapel Sistina untuk dihubungkan pada cerobong asap yang telah dipasang di atap kapel. Tungku pembakaran nantinya akan menjadi tempat suara dibakar saat konklav berlangsung. Tidak hanya tungku, meja-meja kayu yang akan digunakan para kardinal melakukan pemungutan suara juga sedang dipasang. Selain persiapan di dalam Kapel Sistina, cerobong asap yang menjadi penanda pemilihan paus juga telah dipasang di atap Kapel Sistina. Pemasangan cerobong asap ini telah dilakukan pemadam kebakaran Vatikan pada Jumat kemarin. Konklav akan digelar 7 Mei. Saat ini sejumlah kardinal dari beberapa negara telah tiba di Vatikan. Mereka melakukan pertemuan untuk membahas kebutuhan gereja Katolik di masa depan. Demikianlah Kompas Malam, saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa.